Gimana pengerjaannya kemudian, Pak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesehatan kepada kita semuanya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Demikian juga ini merupakan nikmat karena kesehatan kita manfaatkan, kita gunakan untuk menuntut ilmu syar'i, membenahi kehidupan kita dari yang tidak baik menuju yang baik, menuju dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hal atau amalan muamalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya coba tanya. Pada siang hari ini seperti yang diumumkan kepada antum semuanya, kita akan membahas perkara yang sangat penting yang semoga saja dengan pembahasan ini bisa merubah kita dan menjadi lebih baik. Bahkan yang akan kita bahas ini adalah salah satu sifat para anbiya dan para rasul, yaitu as-sidqu wal amanah. Sebenarnya kalau kita bahas tentang sidq atau jujur, benar, jujur, itu banyak sekali pembahasannya, cuman jujur saja. Akan tetapi akan saya ringkas antara jujur dan amanah. Jujur dan amanah ini memiliki perbedaan. Kadang-kadang orang disamakan, jujur dan amanah itu disamakan. Tentunya beda sekali karena di dalam Al-Quran pun dibedakan. Di dalam Al-Quranul Karim juga dibedakan antara jujur dan amanah. Sekarang jujur menurut bahasa artinya adalah al-qawlu al-mutabiqu lil waqi' wal haqiqah.
Jujur secara bahasa itu adalah perkataan yang sesuai dengan hakikatnya. Itu jujur atau perkataan benar. Jujur atau benar. Secara bahasa adalah al-qaulul mutabiqu lil waqi'i wal haqiqah. Perkataan yang sesuai dengan hakikatnya. Al-mutabiqu yang cocok dengan waqi'. Cocok dengan waqi'. Jadi yang sesuai dengan keadaan yang dia omongkan, memang benar-benar A itu adalah as-sidqu, jujur. Kemudian menurut syariat, ya, iltizamul haqqi fil qawli wal amal. Iltizam, continue di dalam kebenaran ketika berbicara dan beramal. Ini secara syar'i. Continue dengan kebenaran atau selalu benar atau selalu benar di dalam perkataan dan perbuatan. Itu adalah as-sidqu atau jujur secara bahasa. Nah, lawan daripada jujur adalah bohong. Lawan daripada jujur, lawan daripada as-sidqu adalah al-kidhbu. Lawan daripada as-sidqu adalah bohong. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza takallama kadzaba. Apabila berbicara dia akan berbohong. Kemudian wa idza tumina khana. Apabila diberi amanat dia akan berkhianat. Kemudian yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia akan mengingkari. Saya katakan, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, lawan daripada as-sidqu atau jujur adalah al-kidhbu. As-sidqu atau jujur itu adalah sifat yang sangat mulia sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, atau jujur ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hambanya yang senantiasa jujur akan dibarengkan bersama nabi dan para syuhada. Dan tanda-tanda orang jujur adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika, maka mereka itu akan bersama siapa? Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Dari kalangan siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin. Lihat ini, siddiqin setelah para nabi. Baru kemudian wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang mati syahid, kemudian orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu tingkatan terakhir. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sesungguhnya mereka itu adalah teman-teman yang paling baik. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kalau kita senantiasa jujur, maka apa itu? Kita akan memiliki derajat kedua setelah para nabi. Dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur disifati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia insyaallah taala akan berbuat jujur.
dari perkataannya, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita ya untuk berbuat jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kamu orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, dan selalulah kamu itu bersama orang-orang yang jujur. Nah, orang-orang yang jujur ini salah satunya siapa? Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau benar-benar jujur, subhanallah, dia itu ya mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu minas siddiqin. Salah satunya yang mendapat sanjungan yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun macam-macam kejujuran Siddiq, macam-macam jujur. Sebelum kita membahas tentang dalil-dalilnya, macam-macam jujur adalah yang pertama as-sidqu fil i'tiqadi wal iman. Jujur ketika berkeyakinan dan keimanan. Di sana ada orang yang tidak jujur dengan keyakinannya dan keimanannya. Siapa itu? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak jujur dengan keyakinannya. Makanya orang-orang Rafidhah disebut dengan munafik, karena dia memiliki undang-undang, memiliki keyakinan diperbolehkannya bohong. Apa itu? Taqiyah. Makanya itu orang-orang munafik menyembunyikan akidah kekufuran, keimanan disembunyikan, kekufuran yang disembunyikan, dan menampakkan keimanan. Dan inilah sebenarnya orang yang mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan masuk di dalam neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah. Di bawahnya siapa? Orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Karena apa? Kalau orang kafir jelas dia secara terang-terangan mengumumkan kekufurannya. Orang-orang kafir jelas mengumumkan kekufurannya dan benci terhadap Allah SWT, benci terhadap Rasulullah SAW, jelas. Tapi orang-orang munafik menampakkan keimanannya dan menyembunyikan kekufurannya. Ini musuh yang luar biasa, yang susah, tidak boleh dibunuh, karena Islam itu harus menilai, Islam itu dinilai atas zahirnya. Lihat Rasulullah ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang yang sudah menyerah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibunuh. Rasulullah SAW marah. Karena apa? La yahillu damu mri'in yaqulu la ilaha illallah. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak diperbolehkan. Islam itu menilai mazahirnya atau yang nampak saja. Tidak boleh. Adapun hati, urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah SAW banyak sekali orang munafik yang tidak jujur, yang menyembunyikan kekufurannya. Yang menyembunyikan kekufurannya banyak sekali, tapi Rasulullah SAW tidak membunuhnya. Karena apa? Islam itu menilai apa? Zahirnya. Itu ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau sudah jelas membolehkan taqiyah, ya ini berarti secara tidak langsung membolehkan bohong, apalagi menyembunyikan keimanan. Itu sudah sifat-sifatnya orang munafik jelas. Dan inilah munafik yang paling mengerikan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim
sesungguhnya orang munafik itu akan di neraka yang paling bawah, paling dasar. Ya, inilah orang yang menyembunyikan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dia itulah orang-orang Rafidhah. Makanya masih tenang-tenang saja di negeri kita. Karena apa? Karena mereka punya taqiyah, bareng-bareng nimbrung sama orang-orang Ahlus Sunnah, tapi di dalam hatinya ingin membunuh, menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyembunyikan akidah kufurnya, ya, menyembunyikan keyakinan kufurnya untuk mencapai target atau untuk mendapatkan kesuksesan apa yang dia dapatkan. Subhanallah wal a'yadu billah. Makanya ya sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dituntut di sini adalah jujur ketika beriman. Nah, ini takutkan kita juga. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke Hudzaifah bin Yaman karena takut masih termasuk orang-orang yang munafik. Tanya, "Wahai Hudzaifah bin Yaman, apakah aku ini termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kalau di dalam hatinya itu menyembunyikan keiman, menyembunyikan kekufuran?" Tanya siapa Umar bin Khattab. Bagaimana dengan kita semua ya kawan sekalian? Apakah keimanan kita sekarang ini benar-benar di dalam hati atau cuma di zahir saja? Pangan bareng-bareng nimbrung. Maka kalau seperti itu ikhwan harus kita rubah. Di dalam hati bagaimana benar-benar iman kita itu jujur dari lubuk hati, bukan dari ucapan, bukan karena bareng-bareng dan yang lainnya. Kita beriman kepada Allah, yakin dengan hadis Rasulullah SAW, cinta dengan sunnah Rasulullah SAW benar-benar ada di dalam hati kita, benar-benar jujur. Ya, maka kalau dia benar-benar jujur, maka dia akan bersama orang-orang yang siddiqin insyaallah taala. Maka derajatnya tinggi orang yang jujur tuh. Kenapa? Di dalam hatinya juga ada keimanan. Jadi bukan nampak dalam mazahirnya saja atau yang nampak saja, tapi di dalam hatinya ini adalah keimanan. Makanya inna fil jasadi mudghah wa idza fasadat jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam hati seseorang itu terdapat segumpal darah. Wa idza saluhat jasadu kullu. Kalau itu segumpal darah itu bagus, hatinya itu bagus, saluhal jasadu kullu, maka jasadnya pun akan baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau hatinya sudah rusak, maka badannya, mazahirnya juga akan rusak. Disembunyikan kayak apa yang namanya hasad, iri, dengki atau apa saja bohong, lama-kelamaan akan nampak dari gerak-gerik seseorang. Jelas karena hati ini. Makanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bukan ininya mazahirnya, yang dinilai hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, ikhlas. Imannya benar-benar ada di dalam hati, bukan mazahirnya saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya kawan sekalian. Ini adalah faedah yang penting. Kita selalu muhasabah. Pentingnya kita itu benar-benar jujur, bukan jujur dalam mazahir saja, tapi jujur itu juga harus dibarengi dengan hati kita. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad kamu, rupa kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kamu. Nah, ini juga jangan yang penting hati kayak orang sufi. Nah, hati ini hubungannya dengan keimanan. Orang sufi itu main musik kayak gitu, tapi hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala syubhat. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Da'wat Dawa. Orang inilah orang yang tertipu, yang mengambil nas satu saja tapi tidak mengambil nas yang lainnya.
Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman illal ladzina amanu, kemudian apa? Wa amilu, ada amalnya, bukan iman saja dalam hati, enggak. Harus ada amalnya, ya. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya menggandengkan amal itu termasuk di dalam iman. Amal itu masuk pada iman. Orang yang beriman pasti dia akan beramal baik karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya cuma iman, yang penting iman saja. Abu Thalib beriman dia, tapi tidak mau beramal. Mengakui Rasulullah SAW benar, tapi tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu macam-macam daripada jujur. Jujur i'tiqadi, jujur ketika beriktikad itu penting. Karena di sana ada orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufurannya. Jangan sampai kita itu ada keraguan di dalam hati kita. Wal'iyadzubillah, kalau ragu-ragu itu adalah penyakit. Karena kita itu dituntut untuk yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah as-sidqu fin niyah wal iradah. Kemudian berikutnya adalah jujur ketika niat. Enggak boleh setengah-setengah. Ya. Jujur ketika niat, contohnya ketika hendak beramal benar-benar memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu jujur karena niat. Benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ya karena ini juga karena ini. Tidak, harus jujur karena ya jujur niat itu adalah ketika dia beramal benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya macam-macam jujur itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah as-sidqu fil qaul. Ya, jujur ketika berkata, karena ini jujur dalam berkata ini akan membawa kebaikan, ya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, hafidtu, aku pernah hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu, beralih ke sesuatu yang tidak meragukan kamu. Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, fa innas sidqa tuma'ninatun, karena sesungguhnya jujur itu membawa ketenangan. Fa innas sidqa tuma'ninatun wal kidhbu ribatun, ya, dan bohong, berdusta itu akan membawa kepada ketidaktenangan atau keraguan-raguan. Kalau bohong, waduh, jangan-jangan ini tahu. Nah, jelas. Tapi kalau jujur, iya, maaf saya tadi gini, langsung ngomong jujur, masya Allah, ya sudah jelas, nggak ada ngomong lagi, sudah selesai. Tapi kalau nggak jujur, masih ragu-ragu. Terus kemudian yang tidak tenang pun bukan dia, orang yang ini, itu benar nggak sih? Orang yang bertanya pun akan ini mikir, wah itu benar nggak sih? Kayaknya kok saya masih ragu-ragu. Harus tinggalkan yang ragu-ragu, ngomong. Nah, terkecuali bohong yang memang diperbolehkan, yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, banyak sekali bisa dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada hal-hal yang diperbolehkan, yaitu untuk menolong manusia, ya, berbohong menolong manusia, kemudian berbohong kepada istrinya dalam hal kebaikan. Contohnya masakannya nggak enak, ngomong masya Allah enak sekali, itu diperbolehkan seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Nggak asin, ngomong aja kurang asin dikit, ya, biar ini kurang asin dikit, atau ngomong wah enak sekali. Kalau siap, coba rasain, kurang asin, coba rasain. Ternyata oh iya, dia akan memuji, ya, jujur, ya, bohong yang membawa kebaikan. Orang pun akan senang, istri pun senang, kan, wah suamiku luar biasa. Walaupun kurang asin tapi tetap di ini, ya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian as-sidqu fil amal, jujur ketika beramal. Ya, jujur ketika beramal inilah kadang-kadang kita ini, ikhwan sekalian, jujur ketika beramal itu bareng dengan hati kita.
ketika beramal benar-benar kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika beramal benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa." Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisidq, kamu harus jujur, wajib jujur." Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisidq, kamu harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Karena sesungguhnya jujur itu akan membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa manusia kepada surganya Allah SWT. Jelas tadi. Orang yang jujur siapa? Orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Maka dia akan berada di surga setelah siapa? Para anbiya, para nabi. "Man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Dan tidaklah ada seorang yang senantiasa jujur dan selalu berusaha untuk jujur sampai akhirnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang jujur. Ya, orang yang senantiasa berusaha jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis dia itu adalah orang yang jujur. Ini faedahnya ini, dan fadilahnya besar sekali kalau kita jujur. Fadilahnya besar sekali, ya. Akan memiliki keutamaan setelah para anbiya, dan jujur itu sendiri sifatnya para nabi, dan berdusta itu sifatnya orang munafik. Dan sini ikhwan sekalian, ingat, jangan sampai kita itu tidak jujur, apalagi yang berkaitan dengan i'tiqadi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada siksa kubur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang benar-benar jujur di dalam hati, dalam keimanan, i'tiqadi, sudah, makanya derajatnya kedua. Orang yang beriman kepada hadis Rasulullah SAW, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'anul Karim, subhanallah, luar biasa dia. Kayak apa? Kalau memang benar-benar nampak, muncul dari lubuk hatinya, jujur, benar-benar jujur dalam keimanannya, tidak ada keraguan-keraguan, itu sudah masya Allah. Makanya orang yang seperti itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala siddiqa, orang yang benar-benar jujur, ya, siddiq. Wa iyyakum wal kadhiba, dan hati-hatilah kamu terhadap dusta. Ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya berbohong itu akan menjerumuskan manusia terhadap kefajiran, malapetaka, kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur, kemaksiatan, fajir itu biasanya orang yang berbuat maksiat, orang berzina, fajirah, dia itu fajirah, ya. Sesungguhnya fujur atau kemaksiatan itu akan membawa manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Tidaklah ada seorang yang senantiasa berbuat bohong atau senantiasa bohong, berdusta, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pendusta. Subhanallah. Makanya dari hadis ini juga ya Mas sekalian rahimani wa rahimakumullah, khususnya yang berkaitan dengan hadis, di sana ada kaidah jarh wa ta'dil, ada buku khusus menilai, namanya jarh wa ta'dil. Ini menilai perawi-perawi hadis. Kalau orang itu memang dusta, langsung ditulis fulanun kadzdzab, biar manusia itu faham.
khususnya pada hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan niran. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berdusta atas nama aku, ini hadis bahaya luar biasa, falyatabawwa maq'adahu 'alan niran, maka hendaklah dia itu duduk ya, berada di neraka. Subhanallah. Ini yang berdusta terhadap Rasulullah SAW. Makanya tidak enggan-enggan, tidak segan-segan lagi para ulama ketika menilai suatu hadis atau menilai para perawi hadis yang benar-benar berdusta, dia langsung mengatakan fulanun kadzdzab. Akan manusia tahu tentang kedudukan hadis, bahwasanya hadis ini sahih atau tidak. Nah, kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang siddiq, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya ya, orang yang senantiasa asdaqu wal tazimu sidqa takunu min ahli. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kamu harus senantiasa jujur. Kalau kamu jujur, maka kamu akan menjadi akan menjadi ahli jujur. Ya, kalau pengen jadi ahli jujur yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang tinggi, maka kamu harus apa? Jujur, ya, selalu jujur dan selalu jujur. Ya, terkecuali di sana memang harus, bahkan cerita guyonan nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Kalau dia cerita untuk diketawakan, ini dosa besar. Di dalam hadis yang sahih, orang yang berbohong kemudian ingin mendapatkan sanjungan atau orang lain tertawa, itu ya itu dosa besar. Ya, silahkan dilihat hadis itu, ada hadis yang sahih. Subhanallah. Mendapatkan tertawaan orang tapi berbohong, itu pelawak-pelawak itu. Bohongnya masya Allah, ngomong ini bohong biar mendapatkan orang. Ya Allah, itu dosanya kayak apa? Pelawak-pelawak kayak yang ada di TV itu. Ya Allah, sudah maksiat, bohong lagi. Belum lagi bermain-main dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, syariat Islam dibuat mainan buat ini, ya Allah. Ya, jadi jelas itu berbahaya. Dan tentunya dengan kejujuran itu manfaatnya luar biasa banyak sekali, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Manfaat atau ya, faedah daripada jujur adalah al-ihsasu birrahah wa tuma'ninah, merasa tenang, ya, itu faedah daripada jujur. Kalau dijujur merasa tenang, gak ini lagi, gak nyesel orang lain sudah tenang. Jadi kalau ini yang tenang pun bukan dirinya sendiri, orang lain pun merasa tenang. Ya, tapi kalau bohong, wah masih ragu-ragu, pengen nanya terus, ini bohong enggak ya, apalagi mencuri atau apa gitu ya, masih ragu-ragu, pengen nanya terus, masih diselidiki. Tapi kalau jujur, iya saya gini, masya Allah. Dan orang yang ini sudah tenang, sudah plong karena sudah disampaikan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, faedah daripada jujur adalah as-salamatu min maradin nifaq, selamat dari penyakit nifaq. Kalau jujur, dia selamat dari ya penyakit nifaq. Karena apa? Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW sabda apa? Idza takallama kadzaba, apabila berkata dia berdusta. Itu contoh-contohnya atau ciri-cirinya orang munafik. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, nah dia suka berdusta, apakah dia itu masuk kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Kalau sering berdusta, orang sudah sampai di ini, orang pokoknya si fulan tuh bohong, banyak bohongnya, sampai dia wah dia bohong, sudah diiniin, sudah ditandain orang datang, wah nggak usah percaya,
Jadi kalau ngomong harus pakai wallahi. Ya, kalau wallahi nggak boleh lah ya. Ini termasuk konsekuensi kita ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala walaupun orang bohong, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nggak boleh kita orang bohong sudah ngomong wallahi kita diam walaupun dia suka bohong, ya. Jadi kalau orang pembohong tuh dia harus ngomong wallahi dulu baru dipercaya orang. Kayaknya nggak boleh banyak sumpah. Orang yang banyak sumpah itu tandanya orang yang tidak dipercaya orang yang tidak dipercaya, yang sudah dikecam atau sudah dicap dia itu adalah pembohong. Nah sekarang orang yang suka berbohong, apakah dia itu masuk kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, yaitu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan masuk di neraka yang paling dasar. Kata orang Jawa, intip neraka. Intip neraka di paling bawah. Intip itu keraknya neraka. Gimana jawaban? Ada yang bisa jawab? Orang yang suka bohong, apakah dia masuk wa'id ancaman itu? Ya, tidak, ya, tidak dimasuk pada ancaman itu, tapi itu adalah perbuatan yang tercela. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang munafik yang menyembunyikan keimanannya. Ini jarang kita nggak bohong. Manusia banyak kita tuh kadang sama anak pun bohong padahal tidak diperbolehkan. Kadang ini, wah itu ini nak, ini kita tidak sadar. Itu walaupun kayak gitu juga bohong. Nah, sampai kadang-kadang ketika kita mengajarkan anak kita, saya sendiri nggak boleh bohong. Ketika kita salah ngomong, Abi bohong ya, seperti itu. Ya, maksudnya bohong ini yang dimaksud dengan, makanya yang dimaksud dengan bohong itu adalah bohong i'tiqadi, berdusta tentang keyakinan. Adapun berbohong ini tidak ada yang selamat kita ya kan. Rata-rata anak apa saja kita tidak ada yang selamat salah kebohongan ini ya. Kemudian faedah berikutnya ya, selamat dari penyakit nifaq. Kemudian yang berikutnya adalah iktisabu izzatun nafs, itu akan memuliakan seseorang, ya, memuliakan seseorang. Jadi kalau orang itu jujur, masya Allah, orang ini jujur akan dimuliakan orang. Dia wah sudah kayak gitu tapi jujur, seneng orang tuh. Waduh, padahal kayak gitu tapi tetap jujur. Nah, ya, muliakan. Kemudian wa nailu ridallahi, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa dukhulul jannah, masuk surga. Ya. Karena apa? Fa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan, dan jujur itu termasuk kebaikan, akan membawa kepada surga, akan membawa kepada pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ihtilalu makanatin muhtaramah fi qulubin nas, ya, akan dihormati oleh manusia, akan dihormati oleh manusia. Gak banyak ngomong, pas ditanya ini yes, A langsung A jujur, nah seperti itu. Orang pun akan segan, wah masya Allah dimuliakan, dihargai. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang amanah. Ini sebenarnya jujur satu ini, cuman saya itu ya mendapatkan tugas dari Auqaf hari ini, judulnya apa? As-sidqu wal amanah. Adalah kan jujur dan amanah itu harus dua pertemuan biar benar-benar semuanya. Tapi secara
ini saja saya akan jelaskan tentang amanah. Amanah secara bahasa ya kawan sekalian rahimakumullah. Ada sekitar 15 menit. Amanah secara bahasa adalah aman. Amanah itu cara bahasa aman. Cara bahasa itu aman. Amanah secara syar'i sesuatu kullu ma yukallaful insan bihifdhihi wa ri'ayatihi madiyan kana aw ma'nawiyan. Segala sesuatu yang dititipkan kepada manusia, segala sesuatu yang dititipkan kepada manusia untuk menjaganya, segala sesuatu yang dititipkan kepada manusia untuk menjaganya, baik itu secara madiyan atau maknawi. Segala sesuatu yang dititipkan kepada manusia untuk menjaganya, baik itu madi atau maknawi, baik itu madiyan atau maknawiyan. Kemudian yang berikutnya, madiyan itu berupa harta benda, ya, madi itu harta benda, atau maknawi. Maknawi itu seperti halnya rahasia, kemudian ya syariat Allah Subhanahu wa taala itu maknawi. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu harus amanah. Dan ini amanah, ini juga salah satu sifatnya para anbiya. Salah satu sifatnya anbiya, para nabi adalah amanah. Tidaklah dia mendapatkan amanah atau tidak mendapatkan sesuatu, baik itu perkataan atau apa saja dari Allah SWT, kecuali akan dia sampaikan. Ya, seperti itu. Dan ini sifatnya para nabi, sifat yang mulia. Islam menganjurkan, mendorong untuk memiliki sifat yang ini, yaitu sifat amanah. Sifat amanah ini apa saja? Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya macam-macam amanah, yaitu itqanul amal, bersungguh-sungguh ketika bekerja, itu amanah. Nah, ini penting ini bagi antum semuanya, saya juga. Itqanul amal, yaitu ketika diberi amanah untuk kerja, dia langsung menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Kerja di pabrik, wah kapan nih saya bisa lowong, cari kesempatan, wah mumpung nggak ada bos nih, saya santai-santai dulu, mumpung nggak ada bos nih, ini itu nggak amanah. Dan ditakutkan kalau tidak amanah, maka hasilnya itu gimana ikhwan? Ya diragukan, syubhat. Makanya amal ini juga ibadah. Hati-hati antum ikhwan sekalian. Antum hasil kita, saya sendiri, saya juga seperti itu. Saya harus amanah. Saya harus aman terhadap apa yang diamanahkan oleh atasan saya. Kamu harus ini kerjain. Bila perlu lebih, nggak ada apa-apa. Yang penting saya mendapatkan harta yang halal. Seperti itu. Yang amanah ya kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contohnya ini untuk ini yang amanah. Jangan nas'alullah assalamul afiyah, sekarang ini di akhir zaman ini sudah tidak amanah lagi. Banyak sekali sudah dhayaul amanah. Suatu ketika ada orang Badawi bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, orang biasa, orang Badui itu ketika ya ada Rasulullah SAW berbicara, ngobrol, itu langsung motong omongan. Ya Rasulullah, ini apa tanda-tanda hari kiamat? Sampai belum selesai ngomongnya Rasulullah SAW pun tetap ngomong, ya Rasulullah, apa tandanya hari kiamat? Akhirnya Rasulullah SAW ya meneruskan pembicaraannya dengan para sahabat, ya
para sahabat. Baru kemudian setelah selesai, siapa tadi yang tanya tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ya. Baru dicari. Oh, kalau seorang Badui jawab, ha ana ya Rasulullah. Oh, saya yang tanya tadi ya Rasulullah. Makanya akan sekalian rahimahullah, termasuk adab berbicara itu ya, diselesaikan dulu, jangan dipotong. Kalau memotong memang perlu harus dipotong karena mengingatkan, maka ngomong maaf saya potong kalimatnya, ya seperti itu. Ini adab. Ya, walaupun itu adabnya, jangan sampai seperti orang Badui. Kalau seperti itu berarti orang Badui tahu. Di sini juga orang Badui seperti itu. Wah, ngomongnya seenaknya saja. Sudah tahu salah, sudah tahu salah tapi ngomong saya kok gini, marah duluan. Jadi orang Badui ada dari dulu sampai sekarang. Sudah salah ngomong, oh kamu ini ya, melanggar lalu lintas, polisinya yang disalahin. Kamu kenapa saya suruh bayar? Padahal ya salah itu orang Badui. Ya, ngantuk. Nah, itu orang Badui tanya seperti itu, tanya ke Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW, tapi oleh Rasulullah SAW tidak langsung ditanggapi karena beliau SAW sedang berbicara dengan sahabat yang lain. Setelah selesai beliau SAW ya pembicaraannya dengan sahabat, baru bertanya. Siapa yang bertanya tadi? Ha ana ya Rasulullah. Saya yang bertanya tadi ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, idza dhayya'ul amanah. Tanda-tanda hari kiamat itu ya adalah ketika amanah itu sudah disia-siakan, sudah tidak ada amanah lagi. Kemudian apa itu maksudnya ya Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah SAW, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi dhayya'al amanah. Ketika urusan itu sudah diserahkan kepada selain ahlinya, maka hilanglah amanah itu. Maka sia-sialah amanah itu, akan disia-siakan amanah itu. Ini ikhwan sekalian, sekarang ini kita jumpai, masya Allah, atau di mana saja. Kadang-kadang orang tidak bisa apa-apa, ya kerja di sini, cuman duduk saja, itu tidak aman. Di hari akhir seperti ini, giliran ini kerjanya masya Allah, peras keringat. Di mana saja, di daerah mana saja, di negeri kita atau yang sangat mengherankan dan sangat sangat menyakitkan itu justru di negeri-negeri Islam, ya, di negeri-negeri Islam. Dan itulah sabda Rasulullah SAW sudah jelas, hak. Kalau sudah diletakkan amanah itu kepada, atau apa saja amanah itu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ini sudah sekarang ini. Suatu ketika Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, aku ini tidak engkau beri apa-apa ya Rasulullah. Bertanya, aku ini nggak kau beri apa-apa ya Rasulullah. Ya, kemudian ini jawab Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau adalah lemah dan pada hari kiamat engkau akan menyesal. Fi yaumil qiyamati nadama. Ya, engkau akan menyesal. Ya, kecuali orang-orang yang bisa menunaikan hak-haknya kepada ahlinya. Amanah, ikhwan sekalian, amanah, jabatan amanah, dikasih pekerjaan amanah, sama saya juga amanah, harus amanah. Diberi pekerjaan harus diberikan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Demikian juga yang tidak bukan untuk bekerja, jangan sampai untuk. Contohnya, saya pernah mendengar di salah satu muhadharah fatwa dari para ulama, saya lupa dari mana ini, kan termasuk telepon kalau tidak untuk kemaslahatan perusahaan atau kemaslahatan ini tempat dia bekerja, maka tidak halal baginya untuk memakai di
untuk dipakai kepada yang lainnya. Itu tidak diperbolehkan kecuali dia izin. Ya. Kalau memang di situ memang fasilitas untuk bekerja, maka dipakai untuk bekerja. Seperti itu. Itu saking waraknya, hati-hatinya para ulama menjelaskan seperti itu. Jadi ya kita ini berusaha lah. Ya kita ini kadang-kadang lemah, sama-sama saya juga seperti itu. Kita lemah. Kadang-kadang itu juga mengurangi keamanahan kita. Yang bukan untuk ini tapi ini. Subhanallah, suatu ketika kemarin saya mendapati orang pas ketika saya safar, mendapati teman yang subhanallah, ya, wala uzaki 'ala Allahi ahada. Ketika ada ballpoint, ya, pena dan kertas dan yang lainnya, itu lebih uang lebih ya, dari Wizaratul Auqaf, dari perwakaf, dari Menteri Perwakafan sini ya Qatar sampai Indonesia, kita bingung, waduh ini apa ini ya. Itu seharusnya kan kita bisa manfaatkan. Kalau saya sendiri mikirnya, saya ketika itu mikirnya, wah walaupun kayak gini anak saya manfaatkan anak saya. Lah katanya, lah ya akhi, nggak boleh katanya. Ini diwakafkan, harus dimanfaatkan oleh umat, nggak dimanfaatkan oleh perorangan. Akhirnya apa, diberikan di pondok pesantren. Syaratnya tidak untuk kamu, jangan engkau ambil buku, kemudian printer ini dan yang lainnya ini untuk kepentingan pondok pesantren, untuk dakwah. Subhanallah. Uang ini untuk beli ya sabun di masjid, dan sabun itu tidak boleh dipakai oleh perorangan, harus dipakai untuk masjid. Subhanallah. Sampai sedemikian ininya dalamnya ininya. Saya nggak kepikir seperti itu. Yang penting dimanfaatkan. Tapi kata dia dimanfaatkan oleh umat. Karena perwakafan itu bukan dimanfaatkan untuk diri sendiri, tapi dimanfaatkan untuk umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Nah, itu dia amanah ketika beramal. Dan banyak lagi yang lainnya, ikhwan sekalian rahimakumullah. Contohnya amanah ketika menuntut ilmu, amanah ketika menyampaikan hadis, ya, itu harus amanah. Ya. Kemudian amanah ketika memegang janji, ketika berjanji selalu amanah. Ketika menyimpan rahasia, amanah. Kadang-kadang kita aja sama semuanya rahasia, tapi ini rahasia ya, jangan ngomong siapa-siapa. Nanti satunya ngomong lagi, tapi ini rahasia, ini nggak amanah jelas ini rahasia loh, tolong jangan ngomong ke sini. Ini rahasia loh, jangan ngomong ke ini, kecuali kemaslahatan ya. Ini jangan diomongkan untuk maslahatan umat, kecuali harus diomongkan karena itu untuk membawa kebaikan. Jadi ikhwan sekalian rahimahullah, sebenarnya banyak sekali tentang amanah ini yang ingin saya sampaikan ya. Tapi cukuplah ini insyaallah taala tentang amanah ini. Dalil-dalilnya banyak sekali dalam surah An-Nisa ayat 58 contohnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, ya. Itu dalil-dalilnya. Biar saya sampaikan dalilnya dari tadi, ngomong dalilnya belum saya sampaikan. Ini juga amanah. Ngomong tentang amanah enggak ada dalilnya. Ini juga amanah harus saya sampaikan. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 58. Kemudian dalilnya lagi adalah surah Al-Ahzab ayat 70. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Jadi jelas ya, bahwasanya ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Tanda-tanda orang yang beriman yaitu ketika dia mendapatkan amanah, ya, dia akan menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit ya, karena mengingat waktunya yang tidak mengizinkan kita, semoga saja walaupun sedikit benar-benar bisa bermanfaat dan bisa merubah kehidupan kita dari kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang penuh dengan kebohongan, waliyatubillah,
kehidupan atau amal apa saja yang khianat, yang suka berkhianat, menjadi kehidupan yang benar-benar amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, terhadap manusia dan yang lainnya, sehingga kita akan masuk surga bersama orang-orang yang menjaga amanah, yaitu golongan para nabi, as-shalihin, asy-syuhada wa as-siddiqin. Demikian dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.